Shalom. Selamat hari Minggu bagi jemaat Gereja Kristen Pantekosta Yerusalem. Biarlah pada hari ini kita mau memuliakan Dia, kita mau meninggikan Dia, kita mau agungkan Dia. Biarlah pada hari ini kita tertuju kepada Tuhan. Walaupun secara online, namun tidak mengurangi hadirat Allah menaungi kita semua. Amin. Mari kita sungguh-sungguh datang kepada Dia. Sebelum kita mulai, saya mau menyapa dulu kepada cabang-cabang dari GKPY. Pertama-tama saya mengucapkan shalom kepada GKPY Tangerang MT Haryono dan rantingnya, GKPY Kampung Melayu, shalom. GKPY Lemah Abang, shalom. GKPY Kartini, shalom. GKPY Solo, shalom. GKPY Kalimantan, Sosok dan Budu, shalom. Mari saudara, kita siapkan hati kita. Sebelum kita memuji dan memuliakan Tuhan, kita mau baca satu ayat, yaitu Mazmur 31 ayat 21. Mengatakan, terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Pada saat ini kalau kita melihat zaman, semakin hari semakin mengerikan. Tapi kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia senantiasa menyertai kita. Bahkan Dia selalu memberkati kita setiap hari. Mari, Allah kita adalah Allah yang setia. Kita angkat pujian, Bapa Kau setia. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau
Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari kita menyembah Dia Tuhan. Mari kita menyembah Dia, kita tinggikan Dia. Dia adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah membiarkan kita, Allah senantiasa yang menyertai kita, memberkati kita. Sebab itu naikkan syukur untuk kepada Tuhan, naikkan pujian untuk Tuhan. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan, kasih setianya tidak pernah berkesudahan, akan selalu baru setiap hari. Ya sembah Dia, muliakan Dia, tinggikan Dia. Haleluya, 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 haleluya. Karena Allah yang patut dipuji dan dimuliakan, ditinggikan. Ya tidak pernah Dia biarkan orang benar goyah, tetapi Dia selalu menguatkan kita. Ya oh Yesus, Yesus, oh Yesus, oh haleluya, haleluya. Oh Yehova, kalau Yehova rahmat Tuhan, kalau Yehova Jireh, kalau Yehova Shalom juga Allah, kalau Yehova Nisi, orang bashikinara lara bashikinara lara bara, ya lara bashikinara lara bashikinara lara bashikinara lara bashikinara lara bara, ya lara bashikinara lara. Banjiri kami dengan hadirat-Mu Tuhan, banjiri hari kami dengan hadirat-Mu ya Bapa, sehingga kami menikmati Tuhan, walaupun secara online Tuhan, tidak mengurangi kami menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami Yesus, oh Tuhan, penuhi kami, hujani kami dengan hadirat-Mu Tuhan, hujani kami Tuhan dengan hadirat-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan. Karena kami percaya di dalam pujian, di situ pun ada mujizat. Di dalam pujian Tuhan kami dilepaskan, di dalam pujian Tuhan kami bebas Tuhan, kami aman Tuhan, karena kasih setia-Mu Tuhan menaungi kami. Kasih setia-Mu Tuhan senantiasa ada di dalam hati kami. Buat kami setia kepada-Mu Tuhan, melalui pujian kami, melalui penyembahan kami Tuhan. Karena kami tidak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami hidup oleh karena kami percaya, karena Engkau adalah Allah yang setia. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Amin. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya
kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Katakan, ku hidup karena percaya. Karena percaya, amin. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Haleluya. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Serukan, katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Katakan dengan iman, aku punya Tuhan, punya Tuhan yang besar. Haleluya. Berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Yesus, kami terima kemenangan dari-Mu. Terima kasih Tuhan atas kemenangan-kemenangan yang Kau berikan bagi umat-Mu. Kami tidak takut Tuhan, kami tidak gentar Tuhan, sebab Engkau Allah yang memberi kemenangan. Ya rala rabashikin rala rabashikin rala rabarabar. Ya rala rabashikin rala rabarabar. Mari kita mau berdoa untuk bangsa negara kita, gereja kita. Biarlah kita mengambil bagian, kita berdoa bersama-sama. Kita percaya 1-2 orang berkumpul dan bersepakat berdoa, maka Tuhan akan kabulkan doa-doa kita. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Mari. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat kasih setiamu sampai hari ini, sampai detik ini kami masih bisa menjalani semuanya dengan baik ya Tuhan. Kami percaya hanya karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami percaya sesulit apapun masa-masa ini kami jalani, kami percaya hari ini kami masih bisa berjalan hanya karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Amin. Hari ini kami masih bisa ada di tempat ini hanya karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Amin. Hari ini kami masih bisa berkumpul beribadah online ya Tuhan, hanya kami percaya hanya kebaikan-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk selalu bersyukur, ajar kami untuk selalu mensyukuri atas segala sesuatu kenikmatan yang Kau taruh dalam hidup kami ya Tuhan. Maafin kami ya Tuhan kalau kadang mata kami tertutup ya Tuhan, kalau kadang kami gak melihat sebesar kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Tapi hari ini kami mau datang kepadamu ya Tuhan. Hari ini kami mau memandang kepadamu ya Tuhan. Kami mau berterima kasih dari dalam hati kami ya Tuhan. Mungkin kadang kebaikan-Mu kami anggap sepele ya Tuhan. Kami kadang gak memikirkan hal itu ya Tuhan. Tapi hari ini kami mau bilang terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya hanya karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami berkati, Kau yang pimpin hari ini kami ya Tuhan. Mungkin banyak ada yang dalam pikiran kami ya Tuhan. Mungkin banyak segala sesuatu yang kami pikirkan ya Tuhan. Amen.
Tapi kami percaya ya Tuhan, Engkau yang beracara dalam hati kami, dalam pikiran kami ya Tuhan, dalam segala apapun yang kami lakukan ya Tuhan. Engkau yang berkati ya Tuhan, hari ini kami dalam rumah kami ya Tuhan, dalam lingkup keluarga kami ya Tuhan. Kami mau sama-sama berdoa buat seluruh keluarga dalam-Mu ya Tuhan. Biar kiranya Engkau yang turut ikut campur ya Tuhan dalam setiap permasalahan yang ada hari ini ya Tuhan. Biar Engkau yang turut ikut campur ya Tuhan dalam setiap apapun yang dialami oleh setiap keluarga yang ada hari ini ya Tuhan. Biar Engkau yang menjadi kepala dalam keluarga itu ya Tuhan. Engkau yang berkati setiap orang yang ada dalam keluarga itu ya Tuhan. Engkau yang berikan penyertaan-Mu ya Tuhan. Engkau yang berikan kekuatan-Mu ya Tuhan. Engkau yang percaya ya Tuhan. Engkau yang selalu senantiasa menemani ya Tuhan. Engkau yang selalu senantiasa menuntun ya Tuhan. Dan semuanya itu hanya karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Engkau yang berkati juga ya Tuhan kami dalam kehidupan kami hari ini, sehari-hari ini ya Tuhan, dalam kemasyarakatan kami ya Tuhan, di tengah-tengah tempat ini ya Tuhan, tengah-tengah kota ini ya Tuhan, di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Kau yang berkati ya Tuhan tempat di mana kami tinggal ya Tuhan, rumah kami ya Tuhan, tempat kota kami ya Tuhan, bangsa kami ya Tuhan. Kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biar kiranya Kau percaya tempat kami tinggal ini, bangsa kami ini ada di dalam genggaman tangan-Mu ya Tuhan. Kau yang arahkan, mau Engkau arahkan kemana kami mau percaya ya Tuhan. Kau mau serahkan hanya kepada-Mu ya Tuhan. Biar Engkau yang arahkan ke tempat yang terbaik yang Kau telah siapkan ya Tuhan. Kau yang percaya, Engkau yang merancangnya semua sedemikian rupa ya Tuhan. Dengan jalan-jalan yang terbaik ya Tuhan, dengan pintu-pintu yang terbaik ya Tuhan. Kau mengantarkan kami ke dalam pangkuan-Mu ya Tuhan. Kau mengantarkan kami ke dalam rencana-Mu yang indah, luar biasa indah ya Tuhan. Kau yang berkati ya Tuhan. Kau juga yang berkati gereja ini ya Tuhan. Kalau hari ini Engkau sudah pakai luar biasa gereja ini, Kau yang masih bisa beribadah online hari ini ya Tuhan. Biar Engkau yang tambah-tambahkan lagi ya Tuhan. Biar kiranya Engkau yang beracara ya Tuhan. Biar semua ibadah-ibadah online kami rancang ini bukan untuk kami ya Tuhan, tapi hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Biar kiranya kami bisa hanya memandang kepada-Mu ya Tuhan. Kami hanya bisa fokus kepada-Mu ya Tuhan. Kau yang percaya Engkau Allah yang setia ya Tuhan. Mungkin masa-masa ini sulit ya Tuhan untuk kami bisa bersekutu ya Tuhan. Mungkin saat ini kami hanya bisa beribadah online ya Tuhan. Tapi kami percaya Engkau yang setia ya Tuhan. Engkau yang datang, Engkau yang tinggal dalam hati kami ya Tuhan. Engkau yang pimpin kami dalam setiap ibadah online yang kami lakukan ya Tuhan. Dalam setiap persiapan kami lakukan ya Tuhan. Kami percaya hanya Engkau yang mampukan kami ya Tuhan. Karena tanpa-Mu kami gak bisa ya Tuhan. Engkau yang berkati, Engkau yang tambah-tambahkan gereja ini lagi ya Tuhan. Engkau yang berkati setiap orang yang terlibat dalam ibadah online ini ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Bapak Gembala ya Tuhan, Bapak Pendeta ya Tuhan. Biar Kau yang tambah-tambahkan hikmat yang melimpah yang daripada-Mu ya Tuhan. Kau juga yang berkati setiap majelis ya Tuhan, orang yang terlibat ya Tuhan, bahkan setiap yang pelayanan ya Tuhan. Biar Kau yang tambah-tambahkan berkat yang daripada-Mu ya Tuhan. Bukan untuk kami ya Tuhan, bukan untuk kebaikan nama kami ya Tuhan, tapi hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kau yang hilangkan segala ketakutan kami, Kau hilangkan segala kekhawatiran kami, apapun yang hari ini kami hadapi ya Tuhan. Pagi ini Kau mau bilang ya Tuhan, Engkau yang pimpin kami ya Tuhan. Engkau yang menuntun kami ya Tuhan. Seberat apapun beban kami hari ini ya Tuhan, kami mau datang kepada-Mu ya Tuhan. Kau yang percaya Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup memberikan kelegaan ya Tuhan. Kau yang berkati kami ya Tuhan. Hilangkan kekhawatiran kami, tapi gantikanlah dengan pengharapan yang hanya kepada-Mu ya Tuhan. Kami mau berserah hanya kepada-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku.
memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ku percaya Engkau menjawab doaku. Shalom, selamat pagi saudara, selamat bertemu dalam kasih Kristus. Walaupun kita beribadah secara online, tapi kita bersyukur oleh anugerah Tuhan kita dapat beribadah. Saudara, sebelum kita masuk, kita akan berdoa dulu untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk kasih anugerah dan kemurahan-Mu, di mana lewat kehidupan hari lepas hari, Engkau sudah menyertai, memberkati kami, memimpin kami, sehingga sampai saat ini. Tuhan, sekarang kami hendak mendengar firman-Mu. Kami buka hati kami, berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Biar kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua. Baik yang mendengar, demikian juga saya Daniel yang menyampaikan. Sehingga lewat firman yang kami dengar dan yang Daniel sampaikan, boleh menjadi berkat buat kami semua. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, biar lewat hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Sebab itu ya Bapa, hamba serahkan penyampaian firman ini ke dalam tangan kasih-Mu, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, bulan ini gereja masuk dalam tema menjadi teladan untuk memenangkan jiwa. Saudara dan saya, gereja ingin menjadi teladan supaya banyak-banyak jiwa boleh dimenangkan lewat kehidupan kita. Bacaan firman Tuhan pada pagi ini terdapat dalam Injil Matius pasal 5, mulai ayat 13 sampai ayat 16. Matius pasal 5, mulai ayat 13 sampai ayat 16, tentang garam dunia dan terang dunia. Demikian firman Tuhan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu.
Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Saudara yang kasih, Tuhan Yesus setelah dia menyampaikan khotbah di bukit, dia menyuruh murid-muridnya, dia katakan kepada murid-muridnya bahwa mereka adalah garam dunia. Saudara, jadi dengan kata lain, hidup murid-murid Tuhan harus berdampak. Sama seperti saudara dan saya juga, hidup kita sebagai anak-anak Tuhan harus berdampak. Saudara, ada sebuah ilustrasi yang cukup baik. Seorang ayah bertanya kepada ketiga anaknya, "Anak-anak, kalau kamu sudah sukses jadi orang, sebagai bukti bahwa kamu sayang papa mama, apa yang akan kamu lakukan?" Anak yang pertama katakan, "Papa, saya akan belikan papa rumah mewah dan mobil mewah. Papa silakan pakai rumah mewah dan mobil mewah." "Oh bagus," kata papanya. Kemudian papanya tanya kepada anak yang kedua, "Apa yang akan kau berikan kepada papa sebagai bukti bahwa kamu sayang papa mama?" Anak kedua katakan, Papa dan mama akan saya ajak jalan-jalan keliling dunia, supaya papa dan mama berbahagia karena bisa keliling dunia, melihat keadaan dunia. Papa juga bilang, "Oh cukup bagus, bagus anak-anak." Kemudian papa yang tanya kepada yang kecil, "Dek, kalau kamu gimana? Sebagai bukti kamu sayang papa, mama." Adiknya bilang, "Kalau saya paling saya cuma bisa kasih papa garam." "Ah, garam? Buat apa garam?" "Pa, makanan walaupun dimasak oleh koki yang paling hebat di dunia, kalau tidak dikasih garam, maka makanannya tidak enak. Hambar, Pa." "Oh iya, betul. Makanan walaupun dimasak oleh koki yang paling hebat sekalipun, kalau tidak dikasih garam atau kecap asin, rasanya hambar dan tidak enak. Jadi saya mau kasih papa garam." Ya maksudnya bukan garam seperti itu juga, Pak. Jadi saya mau hidup saya nanti boleh menyukakan hati papa. Saya akan hidup jujur, baik sehingga tidak malu-maluin papa. "Oh maksudnya itu." "Iya, seperti garam lah." Ya, cuman kan kalau garam kadang-kadang suka disalahin, Pak. "Kenapa bisa disalahin?" "Iya, kalau sayur masakan garamnya pas, rasanya nikmat, lezat, orang bilang sayurnya enak. Nggak pernah bilang garamnya enak. Tapi kalau orang masak garamnya kebanyakan, yang disalahin saya, Pak. Yang disalahin garam. Kenapa? Ini asin amat." Ya. Kemudian ternyata bapaknya nangis. Nangis terseduh-seduh. Ya ketika anak ini heran, dia pikir bapaknya mungkin terharu dengan anak yang ketiga. Ternyata bapaknya bilang, "Nak, bapak ada darah tinggi, nggak boleh makan garam." Ya, Pak, maksudnya ya garam bukannya banyak sehingga papa terkena darah tinggi, enggak. Untuk supaya makanan itu menjadi baik. Jadi hidup saya nanti, kalau papa sudah tua, saya akan berlaku baik, jujur, dan menjadi teladan. Sehingga papa bangga punya anak seperti saya. Saudara, Tuhan Yesus sangat bangga kalau saudara menjadi teladan yang baik. Di mana ada saudara, di situ ada damai sejahtera. Di mana ada saudara, di situ ada sukacita. Karena banyak saat ini anak-anak Tuhan ketika dipungut mantu masuk dalam keluarga yang keluarga bukan Kristen, ketika mantu ini seorang anak Kristen yang baik, dia masuk dalam keluarga ini, justru keluarga ini jadi ribut terus-menerus. Jadi pertanyaan, benar gak dia ini anak Tuhan yang baik? Kalau dia memang menjadi garam, ketika dia masuk dalam rumah mertuanya, maka di rumah mertuanya damai tambah berlimpah, sukacita tambah berlimpah, bukan keributan tambah banyak. Saudara dan saya, Tuhan inginkan sebagai garam yang bisa mengasini dunia, sehingga dunia dapat merasakannya. Itu yang pertama. Yang kedua, terang. Saudara dan saya, Tuhan inginkan saudara dan saya menjadi terang. Saudara, kota yang ada di puncak bukit. Contohnya kalau kita ke puncak,
Ketika kita sudah di jalan tol dan kita mau keluar dari tol Jagorawi, kita sudah melihat puncak dan pada malam hari itu sudah terlihat karena lampu yang menyala. Jadi kota yang ada di puncak gunung tidak mungkin tersembunyi karena pada saat malam dia nyala, terang, kelihatan. Saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, saudara dilihat orang bahwa saudara anak Tuhan, apakah saudara bercahaya? Itu yang Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya. Saudara, kadangkala terang itu makin terasa manfaatnya ketika situasi sangat gelap. Contohnya saudara, lampu 1000 watt itu sangat berarti ketika menyorot pembuatan MRT. Ya, karena itu di dalam tanah, sangat gelap, jadi kalau ada lampu 1000 watt yang menyorot, maka orang bisa bekerja dengan baik. Tapi kalau sudah keluar dari terowongan, jangankan 1000 watt, 100.000 watt pun lampu itu menyala, tidak ada artinya, karena sudah ada terang matahari. Jadi saudara dan saya, Tuhan inginkan untuk menjadi terang. Bukan saja pada saat saudara bahagia dan senang, tetapi pada saat situasi apapun juga untuk tetap menjadi terang. Sehingga orang dapat merasakan manfaat saudara. Saudara pada situasi sangat gelap, lampu 5 watt pun akan terasa sangat terang. Jadi saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan inginkan saudara dan saya menjadi terang Tuhan. Sehingga lewat hidup saudara, orang-orang dapat merasakan terang itu. Saudara yang kasih, ini yang Tuhan inginkan pada saudara dan saya. Makanya pagi ini Tuhan inginkan saudara dan saya menjadi garam, menjadi terang. Dimanapun kita berada, dimanapun situasi apapun juga, justru kita menjadi sumber damai sejahtera. Menjadi contoh, menjadi teladan. Sehingga lewat hidup kita, banyak orang percaya kepada Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan. Nah, permasalahannya saudara, bagaimana penerapannya dalam hidup sehari-hari? Karena situasi apalagi saat ini, situasi yang makin sulit, khususnya dalam hal ekonomi. Saudara, saya baru berbincang-bincang dengan teman, dia bilang dia hampir saja tertipu, saudara. Dia buka toko PND, kemudian ada 2 orang tua, dia perkirakan umurnya sekitar 70-an. Orang tua ngomongnya pelok-pelok, datang belanja. Belanjanya beli barang yang mahal saudara. Dia beli mentega Wisman. Ya, dia beli mentega Wisman itu 1 kartonnya sekitar 3 jutaan. Dia beli 4 karton, berarti sekitar 12 jutaan. Kemudian bapak tua ini dua-duanya bilang, saya cuman nggak bawa uang kontan, ya. Jadi saya mau ke ATM, ambil uang untuk bayar. Kemudian teman saya bilang, oh sekarang nggak usah ke ATM, ya. Ada M-Banking, kalau ada M-Banking tinggal pakai M-Banking bayar. Saya orang tua nggak ngerti yang gitu-gitu, ya. Ya saya mau ke ATM aja. Oh nggak usah ke ATM, ini saya ada mesin edisi. Jadi mana kartu debitnya di sini nanti sudah bisa langsung bayar. Saya nggak ngerti, saya ke ATM aja dah katanya. Ya, orang tua ini maksa untuk ke ATM. Jadi gimana? Ya, saya ke ATM ambil uang, nanti saya bayar di rumah saya. Ya, ternyata dia kasih alamat nggak jauh dari toko. Jadi toko itu rumahnya nggak jauh, ya dah. Kemudian orang itu pergi, 2 orang itu pergi, ceritanya mau ngambil uang di ATM. Nah, teman saya ini menyuruh karyawannya untuk antar barangnya 4 karton Wisman. Nah, ketika sampai di alamat, ternyata di sana sudah ada 3 orang tua. Ya, 2 orang yang tadi tambah 1 orang lagi. 3 orang ini punya peran masing-masing. Yang satu bilang, ya ini rumahnya gitu ya. Tapi nggak diajak ke dalam, ya di depannya, ini rumahnya. Yang satu bilang, ya saya ke ATM, saya ambil uang ya. Nah, yang satu lagi, dia ambil silet, dia potong tali rafia kardus itu.
Karena dia bilang mau buru-buru kirim. Mau kirim pakai ekspedisi, takut keburu tutup, jadi mau diangkat. Tapi pegawai ini rupanya sudah dibilangin sama bosnya, jangan kasih barang karena belum dibayar. Dan karyawan ini sudah tahu. Jadi kalau bosnya bilang belum dibayar, karyawan ini akan sampai mati pun dia tidak akan kasih. Dan benar saudara, jadi tiga-tiganya ini kerubutin pegawai ini, bahkan sempat ada yang mukul. Kemudian pegawainya bilang, saya teriakin maling kalau kamu tetap mau maksa mau ngambil. Nah, karena diteriakin seperti itu, akhirnya satu-satu pada pergi. Saudara bisa bayangkan, orang udah 70-an, umurnya, masih mau nipu. Ya. Cuma mungkin dia pakai cara yang lama, dia lupa zaman udah canggih. Sekarang nggak bisa ngomong mau ke ATM, sekarang nggak usah pakai ke ATM, bisa langsung. Cuman mungkin dia pikir masih zaman yang lama. Tapi untungnya karyawannya tidak sampai tertipu. Saudara, kadangkala untuk menjadi garam, menjadi terang, kadangkala kita sukar untuk melakukannya. Karena itu berkaitan dengan kasih dan teladan. Jadi kalau kita berasa pernah ditipu, pernah dibohongi oleh orang, untuk kita menjadi garam, menjadi terang, kayaknya sangat sulit untuk saat-saat seperti ini. Saudara, saya pun waktu kecil pernah dibohongin oleh orang. Saya dagang es, waktu itu mungkin umur 9-10 tahun. Ada orang tua, ya kakek-kakek datang sama saya mau beli es. Dia bilang mau beli banyak, coba kamu ada temen enggak? Saya panggil kakak saya yang dagang, kami ada 2 termos, dibawa ke restoran, di depan restoran suruh tunggu. Kemudian kakak saya disuruh cari es lagi, dapat 2, nyari lagi, minta 2 termos lagi. Dan ketika kakak saya pergi, saya nungguin, orang itu keluar dari restoran bilang, susul kakak kamu, ini kelamaan. Saya karena masih kecil nggak ngerti, saya susul. Begitu saya pergi nggak jauh, saya baru ingat, saya balik lagi, ternyata orang itu sudah hilang. Ya, itu yang kejadian. Nah, bagaimana kita bisa menjadi garam, menjadi terang? Berarti ada kasih dalam hidup kita. Kalau ada kekecewaan. Tetapi Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya, bahwa saudara dan saya harus tetap menjadi garam dan terang. Apapun situasinya, apapun kondisinya, Tuhan inginkan kepada saudara dan saya untuk menjadi terang. Tidak peduli situasi apapun juga. Tidak peduli keadaan apapun juga. Tetap Tuhan inginkan untuk menjadi terang. Saudara, seorang bos, dia pernah bilang, mulai sekarang saya kagak mau lagi ambil karyawan orang Kristen. Loh, kenapa? Repot. Orang Kristen saya pikir lebih baik. Ya, bos ini orang Kristen, sekarang dia bilang tidak mau lagi ambil orang Kristen. Orang Kristen saya pikir lebih baik. Ternyata lebih repot, lebih bertingkah, banyak lagu. Apa contohnya? Dia bilang, masuk kerja jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Sabtu libur. Datangnya semaunya. Padahal masuk jam 8, kadang-kadang jam 9, kadang-kadang jam 10 baru datang. Pulangnya harus jam 5. Jam 4 dia bilang. Jam 4 udah beres-beres. Padahal pulang jam 5. Jadi enggak menjadi contoh. Saudara, dia bilang, udah mulai sekarang saya nggak maulah ambil pegawai Kristen lagi. Saudara, ini jadi dilema buat anak-anak Tuhan. Kenapa? Dia bilang, orang bukan Kristen mau kok datangnya nggak terlambat. Ya, belum dia bilang, Sabtu udah libur. Kadang-kadang Jumat nggak masuk. Ya, Sabtu libur, Jumat nggak masuk. Kadang-kadang Jumat masuk, Seninnya nggak masuk. Alasanlah ada ini, ada itu. Jadi banyak alasannya. Saudara, kadangkala memang itu terjadi. Dan itu yang membuat orang menjadi kecewa. Susah untuk menjadi teladan.
Padahal kita sebagai anak Tuhan diharuskan oleh Tuhan untuk menjadi teladan. Menjadi garam dan terang berarti menjadi teladan. Sehingga orang lain dapat melihat bahwa kita benar-benar anak Tuhan yang takut akan Tuhan dan menjadi contoh yang baik. Karena Tuhan katakan kalau kita bekerja, biarlah kita bekerja seolah-olah kepada Tuhan. Jadi bukan ada bos kita kerja baik, nggak ada bos kita tidak bekerja dengan baik. Tapi apapun juga kita bekerja dengan baik sebagai pekerja. Dan sebagai bos, kita juga harus punya kasih. Saudara, yang Tuhan inginkan saat ini kepada saudara dan saya, tetap menjadi garam, tetap menjadi terang, supaya lewat hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Lewat hidup kita, orang bisa melihat, sehingga kita boleh menjadi contoh dan teladan. Pagi ini, saya tidak tahu, apakah saudara justru menjadi garam, atau menjadi terang, atau belum sama sekali. Atau terangmu sudah mulai redup karena kekecewaan hidup yang terjadi dalam hidupmu. Pagi ini Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya. Tetap menjadi terang, tetap menjadi garam. Dan itu dapat terjadi kalau Roh Kudus ada dalam hidupmu. Dan itu tetap dapat terjadi kalau saudara rajin untuk baca firman Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan, untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara yang kasih, sebelum saya tutup penyampaian firman Tuhan ini, saya pernah ke rumah seseorang, orang itu sudah agak tua, memang halaman rumahnya cukup panjang, jadi ketika saya datang habis hujan, jadi agak becek. Nah, waktu saya ke rumahnya, dia keluar rumah, dia buka pintu halamannya, dia bawa senter, kemudian dia senterin jalan. Dia katakan, Nef, ya dia panggil saya karena dia sudah tua, dia panggil seperti anak. Nef, hati-hati ya, nih, hati-hati nih, injak batu ini, injak batu ini, injak batu ini. Ya, karena jalanannya becek. Nah, saudara, dia ajarin saya untuk injak batu ini, bacok ini, dia senterin jalanannya. Tapi ternyata waktu dia senterin, dia lupa. Dia sendiri salah jalan sehingga dia terpleset. Saudara, padahal dia yang pegang senternya. Saya yang disenterin nggak terpleset, dia yang bawa senter terpleset. Kenapa? Karena dia lupa, dia nerangin saya, dia sendiri nggak nerangin jalannya. Saudara yang kekasih, firman Tuhan katakan, saudara harus jadi garam, saudara harus jadi terang. Terang supaya orang lain lihat. Tapi saudara juga harus melihat jalan saudara. Supaya saudara bisa merasakan terang itu juga. Ya. Jadi orang lain melihat terang saudara, saudara juga merasakan. Jangan sampai justru kita yang menjadi terang, orang lain lihat, tapi kita sendiri salah jalan. Jadi pagi ini Tuhan ingatkan, buat saudara dan saya juga, selain saya menyampaikan terang kepada orang lain, saya juga harus punya terang itu sendiri buat saya pribadi. Sehingga saya dapat memuliakan Tuhan lewat hidup saya. Inilah firman Tuhan, kiranya menjadi kekuatan buat saudara dan saya. Biarlah kita tetap menjadi garam dan terang. Dan lewat hidup kita, nama Tuhan dimuliakan. Lewat hidup kita yang menjadi teladan, banyak jiwa percaya kepada Kristus. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Biarlah kami boleh tetap Tuhan menjadi garam-Mu, menjadi terang-Mu. Sehingga orang-orang di sekitar kami dapat merasakannya Tuhan. Demikian juga kami dapat merasakan juga terang itu, sehingga kami boleh tetap jalan terus dalam terang-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami, bertumbuh, berbuah, menjadi berkat. Terlebih Tuhan, urapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, mengurapi kami semua, sehingga benar-benar kami boleh menjadi garam-Mu. Benar-benar kami boleh menjadi terang-Mu Tuhan. Dan biarlah lewat hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan.
Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ini. Terpuji bagi nama Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Ibadah online ini sudah selesai. Dan saya berterima kasih kepada anak-anak Tuhan yang terlibat dalam pelayanan pada pagi ini, juga kepada jemaat yang sudah mengikuti ibadah online ini. Biarlah kasih anugerah Tuhan tetap menyertai dan memberkati saudara sekalian. Kita akan masuk dalam doa, kita tundukkan kepala. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih atas pimpinan-Mu dan penyertaan-Mu, terlebih urapan-Mu dalam ibadah online pada pagi ini. Tuhan, biarlah lewat firman yang kami dengar, kami boleh benar-benar menjadi garam-Mu ya Tuhan. Kami boleh benar-benar menjadi terang-Mu. Sehingga orang-orang di sekitar kami boleh merasakan. Tapi merasakan kasih-Mu Tuhan. Lewat hidup kami. Dan biarlah lewat hidup kami yang menjadi teladan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan ampuni kami kalau kami belum menjadi terang-Mu. Ampuni kami kalau kami belum menjadi garam-Mu. Biarlah lewat firman yang kami dengar pagi ini. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, ibadah ini sudah selesai. Kami hendak berdoa untuk negeri ini Tuhan. Kami serahkan para pemimpin kami ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau berkati para pemimpin kami ya Tuhan. Biarlah hikmat dan akal budi daripada-Mu Tuhan menyertai mereka. Terlebih Tuhan, kesehatannya daripada-Mu menyertai mereka. Sehingga ketika mereka menjalankan negeri ini Tuhan, takut akan Engkau menyertai mereka. Terlebih Tuhan, kesehatan mereka selalu Tuhan. Biar damai sejahtera-Mu mengalir kepada bangsa kami. Berkat-Mu mengalir kepada bangsa kami ya Tuhan. Kami serahkan bangsa ini dan para pemimpin kami ke dalam tangan kasih-Mu. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan. Engkau tahu Tuhan bagaimana mereka saat ini. Banyak hal yang terjadi dalam hidup mereka. Terlebih saat seperti ini Tuhan. Banyak hal yang menimpa mereka. Tetapi Tuhan, pagi ini, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan meneguhkan mereka, menguatkan mereka. Lawatan-Mu terjadi dalam hidup mereka. Sehingga dalam situasi seperti ini pun Tuhan, mereka boleh tetap menjadi garam-Mu. Mereka boleh tetap menjadi terang-Mu. Sehingga lewat hidup mereka, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, kami serahkan anak-anak-Mu Tuhan, yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu mengalir, sukacita-Mu mengalir. Berkati anak-anak Tuhan, walaupun sekolah di rumah Engkau berkati ya Tuhan. Hikmat dan akal budi daripada-Mu menyertai mereka. Berkati orang tua mereka, berkati semua anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Demikian juga Bapak, kami serahkan masyarakat sekitar gereja kami, sekitar rumah kami. Biarlah Tuhan lewat hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan, karena masyarakat sekitar gereja kami boleh melihat bahwa benar Allah yang kami sembah, Yesus Tuhan namanya, adalah Allah yang hidup dan yang penuh kasih. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Saudara yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat. Saudara yang kekasih, biarlah kasih Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus menyertai hidupmu mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasku sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai
Tuhan Yesus memberkati dan kita akan jumpa ibadah online minggu depan.